Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya. Kita mau memujikan mengucapkan nama Tuhan. Sekarang kita pujikan dengan Yesus Bapa. Semua bernyanyi ya. Yesus Bapa dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus Bapa dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus Bapa dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus Bapa dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus Bapa dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus Bapa dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus Bapa dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus Bapa dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus Bapa dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah, pastilah kau akan berbuah. Ya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan lipat tangan dan tutup mata kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau pimpin kami Tuhan. Semoga apa yang kami dengar bisa menjadi berkat untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu. Tadi anak-anak sudah memuji nama Tuhan, sekarang saatnya anak-anak mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema doa. Siapa anak-anak yang suka berdoa, coba angkat tangan. Siapa yang tidak pernah berdoa, angkat tangan. Ternyata anak-anak sekolah minggu kita sungguh sangat baik, senang berdoa. Nah, apa arti doa itu anak-anak? Nah, arti doa adalah cara kita sebagai manusia berbicara dengan Tuhan. Di dalam doa itu ada ucapan syukur. Di dalam doa ada permohonan. Nah, jika anak-anak berdoa kepada Tuhan, kita harus berdoa pertama kali mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberkati kita sejak bangun tidur. Tuhan memberikan kesehatan dan Tuhan memelihara anak-anak dengan baik, memberkati apa yang anak-anak perlukan. Jadi untuk anak-anak sekolah minggu harus bisa berdoa. Nah, sekarang apakah berdoa itu penting bagi kita anak-anak Tuhan?
sangat penting sekali. Sebab anak-anak Tuhan itu harus bisa berdoa, karena doa itu adalah nafas orang percaya. Nah, bagaimana cara kita berdoa? Nanti diberitahu caranya berdoa bagaimana supaya kita dapat berdoa dengan baik ya. Orang Kristen, anak-anak Tuhan harus bisa berdoa. Berdoa tidak perlu dihafalkan, tetapi berdoa harus keluar dari hati kita. Apa yang akan kita sampaikan kepada Tuhan dengan bahasa yang sederhana. Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sudah mengetahui bahasa kita. Nah, untuk itu anak-anak sekolah minggu GKKI Siloam di Solo harus bisa berdoa dan harus berdoa. Mungkin anak-anak bertanya-tanya, kita berdoa satu hari berapa kali, Bu? Ya, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, berdoa tidak ada batasnya. Di dalam setiap hari kita boleh berdoa 2 kali, 3 kali. Mau lebih dari itu diperbolehkan oleh Tuhan ya. Seperti ada contoh di dalam Alkitab, yaitu tentang hamba Tuhan yang bernama Daniel. Daniel itu hamba Tuhan yang benar-benar setia kepada Tuhan, yang suka memuji nama Tuhan. Di dalam setiap harinya Daniel berdoa sebanyak 3 kali. Dan bagaimana kita berdoa? Harus di mana, Bu? Kita berdoa, kita masuk kamar, kita kunci kamar kita berdoa. Pertama kita harus memuji nama Tuhan. Kita berdoa, menyembah Tuhan dengan hati yang sungguh, dengan hati yang tulus. Maka Tuhan akan mengasihi kita seperti Tuhan mengasihi Daniel. Kalau kita mau belajar tentang firman Tuhan, cerita dari Daniel, anak-anak boleh belajar membaca di rumah. Di dalam kitab Daniel pasal 6 tentang Daniel dibuang di kandang singa. Apa yang terjadi? Daniel tetap dilindungi oleh Tuhan karena Daniel suka berdoa. Maka ketika dimasukkan di dalam gua singa, mulut singa itu mulutnya dikatupkan oleh malaikat. Daniel selamat. Oleh karena itu anak-anak harus berdoa. Dengan berdoa maka kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang akan tetap dilindungi oleh Tuhan dimanapun kita berada. Nah, sekarang mengapa kita harus berdoa? Harus sebagai anak Tuhan harus bisa berdoa. Karena berdoa itu tadi yang sudah disampaikan, nafas orang percaya. Dimanapun kita berada kita harus berdoa. Sejak bangun tidur kita harus berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menyertai sepanjang malam hari. Dan saat ini Tuhan membangunkan kami boleh memasuki hari yang baru. Mau makan berdoa, mau tidur berdoa, mau pergi kemanapun kita berdoa, mau belajar juga berdoa, sehingga Tuhan akan tetap menyertai setiap langkah anak-anak semua. Nah, sekarang kita juga mau belajar ya, bagaimana berdoa yang baik. Nah, berdoa yang baik pertama kita harus memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Kita berdoa dengan tulus, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita melipat tangan, kita berdoa. Dan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami, yang terdapat di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Anak-anak kalau di rumah punya Alkitab coba dibuka ya. Kita buka Injil Matius pasal 6 dari ayat 9. Itu tentang doa Bapa kami. Jika anak-anak sudah membuka Alkitab semua, mari kita berdoa bersama-sama. Kita mau belajar berdoa Bapa kami. Itu doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Anak-anak sudah siap? Mari kita berdoa ya. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, itulah doa Bapa kami. Oleh karena itu, yang menjadi himbauan guru-guru sekolah minggu ialah anak-anak boleh belajar berdoa sejak sekarang, supaya kita boleh menjadi anak-anak sekolah minggu yang luar biasa. Anak-anak sekolah minggu yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Nah, firman Tuhan pagi hari ini tidak panjang lebar, namun biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan. Firman Tuhan ini boleh menjadi pelajaran bagi kita, supaya anak-anak sekolah minggu boleh belajar berdoa dengan baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, amin.